Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzaban nar. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Quran. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan kajian dalam bulan Ramadan. Untuk kali ini saya akan menyampaikan judul Budaya Ilmu Hilang, Marwah Suatu Bangsa Melayang. Ada sebuah buku yang ditulis oleh Profesor Wan Daud, seorang intelektual muslim dari Malaysia. Judulnya Budaya Ilmu. Beliau menjelaskan bahwa syarat kejayaan suatu bangsa itu bergantung kepada ada atau tidaknya budaya ilmu. Antara lain diuraikan dalam buku itu, ketika Jepang dibom oleh sekutu, maka upaya pembangkitannya kembali dimulai dari pertanyaan berapa guru-guru yang masih tersisa. Nah, kemudian diikuti oleh pemerintah Jepang pada waktu itu pengiriman para pelajar untuk studi ke luar negeri. Jadi sekali lagi kita bisa memahami betapa pentingnya budaya ilmu ini, terlebih dalam perkembangan-perkembangan yang terjadi di negara kita. Ada kecenderungan untuk tidak menghidup-hidupkan lagi budaya ilmu. Kejadian-kejadian seperti persoalan sepele di masyarakat kemudian diselesaikan dengan cara-cara kekerasan, menimbulkan tawuran antar kampung, tawuran antar fakultas di kampus. Itu salah satu bukti bahwa di kalangan bangsa kita ini ada kecenderungan untuk jauh dari budaya ilmu. Atau juga dari para tokoh, ya, dari para pemimpin yang tidak lagi menjunjung tinggi amanat penderitaan rakyat, sehingga kekuasaan hanya untuk kepentingan sesaat, kursi-kursi kepemimpinan yang ada tidak dipakai
sebagai kesempatan untuk berkhidmat kepada masyarakat, kepada bangsa ini, sehingga yang terjadi adalah angka kemiskinan semakin tinggi, pengangguran di mana-mana. Atau yang lebih tragis lagi adalah pengingkaran kepada nilai-nilai kebenaran, kejujuran, dan keadilan. Bapak, ibu-ibu, dan saudara sekalian, Profesor Khalif Muammar dalam sebuah tulisannya dalam jurnal Hadori yang berjudul Faktor Kegemilangan Tamadun Islam, Pengajaran dari Masa Lalu, beliau memberikan batasan pengertian tentang budaya ilmu. Budaya ilmu menurut Profesor Khalif Muammar adalah kebijaksanaan dalam berpikir dan bersikap, yang itu ciri-cirinya bisa ditengarai dalam kehidupan masyarakat. Antara lain adalah peran yang sangat intens dari kalangan para intelektual dalam upayanya untuk mencerdaskan kehidupan rakyat. Kemudian yang lain adalah penghargaan terhadap otoritas, juga lahirnya para pemimpin yang berintegritas, kemudian kepribadian masyarakat, dan terjaganya jati diri, dan juga penyelesaian dalam kehidupan sosial dengan pertimbangan-pertimbangan ilmu. Inilah ciri-ciri dari sebuah masyarakat yang berbudaya ilmu. Bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara, lalu siapa yang mesti bertanggung jawab terhadap budaya ilmu ini? Profesor Wan Daud memberikan masukan bahwa paling tidak ada 3 pihak yang harus bertanggung jawab terhadap budaya ilmu ini, yaitu para orang tua di tingkat keluarga, para pendidik, guru-guru di lembaga-lembaga pendidikan, dan para pemimpin politik di setiap tingkat dan level masing-masing. Pada situasi hari ini, ketika kita harus menghindari kumpul-kumpul banyak orang, kita berada pada keadaan stay at home, maka ini adalah kesempatan yang sangat baik bagi kita para orang tua untuk memperhatikan anak-anak kita, sehingga kita bisa berproses menjadi guru-guru yang baik di rumah kita masing-masing. Antara lain adalah dengan mendorong anak-anak kita untuk suka membaca. Syukur-syukur meskipun rumah kita kecil, kita usahakan ada pojok untuk membaca bagi kita semua, para anggota keluarga. Bukan bahan bacaannya, tetapi justru yang penting adalah sikap terhadap ilmu, sikap terhadap buku, dan pembacaan yang reflektif. Sehingga dari pengkondisian sejak di tingkat keluarga, penjagaan terhadap budaya ilmu sejak dimulai dari rumah kita masing-masing, maka ini tentu akan bisa berkembang
dalam lingkup sosial yang lebih luas, apalagi diberi keteladanan oleh para pemimpin politik dan juga peraturan perundangan yang baik, sehingga ketika generasi kita sudah kita kondisikan betul dengan budaya ilmu di tingkat keluarga, tanpa pengawalan di tingkat lingkungan, maka itu akan mustahil generasi kita menjadi generasi yang baik. Sekali lagi, momentum Ramadan, apalagi saatnya harus stay at home, kiranya kita bisa mulai dari rumah kita masing-masing untuk menjaga budaya ilmu ini. Kita mulai dari rumah kita, dari anggota keluarga kita sendiri. Mudah-mudahan kita bisa melakukannya sehingga kekhawatiran budaya ilmu hilang, marwah bangsa kita melayang, tidak akan terwujud. Segala kekurangan mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.